Halo teman-teman, kembali lagi dengan Novri. Jadi di video kali ini kita akan membahas proses bisnis yang lain, yaitu apa yang disebut dengan how to atau order to cash. Jadi di mana proses ini melibatkan proses di mana suatu pesanan itu masuk ke kita, lalu kita proses sampai kita dapat cairin duitnya. Makanya namanya order to cash. Nah, untuk melakukan proses ini itu ada beberapa tahapan. Pertama, mulai dari kita menerima quotation, lalu kita menerima request for quotation dari pelanggan, lalu kita mengirimkan quotation atau penawaran setelah itu jika mereka sesuai dengan kita. Setelah sesuai dengan kita akan mengirimkan dan membuat sales order, lalu membuat delivery order dan mengirimkan barangnya kepada si pembeli kita. Lalu baru nanti kita akan memberikan barang yang diterima dengan baik. Kita akan mengirimkan invoice-nya untuk menagih pembayaran dan pembayarannya akan dikirim ke kita. Seperti itu teman-teman, order to cash. Kita langsung mulai saja ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke akun sales. Di sini saya sudah membuat akun sales, inventory dan accounting ya teman-teman. Ini akun sales, kita masuk saja ke akun sales. Nah, sudah masuk nih teman-teman. Tapi sebelum memulai membuat customernya, saya sedikit akan menjelaskan bagaimana saya membuat akun usernya. Sebelumnya itu saya masuk ke akun asli saya. Nah, setelah masuk di akun asli saya langsung klik setting. Nah, di sini ada manage user. Di sini udah ada 5 yang aktif usernya, teman-teman. Nah, bisa dilihat kan nih, sales. Nih. Sales. Di sini saya mengaktifkan salesnya itu user all document. Oke, kita mulai saja. Ke salesnya, ke modul sales. Sebelumnya saya sudah ada membuat ya teman-teman. Kita create. Setelah kita create, kita masukkan customernya, dan saya juga sudah membuat PT, namanya PT milik kita. Expiration-nya itu kita buat tanggal sekarang ya teman-teman, tanggal pada saat ini. Lalu kita masukkan produknya. Sebelum memasukkan produknya, kita lihat dulu ke inventory ya teman-teman. Kita buka inventory. Inventory. Kata sandi. Nah, kalau sudah masuk, kita langsung saja ke modul inventory-nya. Setelah kita masuk ke modul inventory-nya, kita ke produk. Kita bisa lihat barang yang kita miliki, stoknya. Nah, nih, sebelumnya juga saya sudah membuat inisialnya dengan NSS. Jadi biar lebih mudah dalam mengetahui produk yang akan kita jual. Nih di sini udah ada stok barangnya, di sini 20 unit untuk driver, LED 20 unit juga. Kita langsung ke salesnya, kita balik ke sales. Balik ke salesnya, di sini kita masukkan produknya.
Tadi namanya drawer. Drawer itu harga unit price-nya satu barangnya itu 3.645. Kita masukkan satu lagi itu tadi large cabinet. Harga satuan barangnya itu 1 juta. Nah, di kuantitinya ini saya akan mengubah dengan pemesanannya menjadi 5. Yang ini juga 5. Nah, harganya juga jadi beda nih, teman-teman. Jadi 23.225.000. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save. Lalu kita send by email. Nih, kita bisa lihat nih receivance-nya ke PT milik kita. Ada subjeknya, lalu di sini ada nomor quotation-nya dan harganya juga. Nah, kita scroll ke bawah, di sini juga ada PDF-nya atau dokumen atau file dari yang kita pesan ini masuk ke PT mereka, teman-teman. Kita langsung send saja ya, teman-teman. Kita tunggu. Setelah selesai kita send by email, kita bisa mengconfirmnya ya, teman-teman. Jangan lupa di confirm. Nah, kalau sudah dikonfirm, nanti di pojok sini, di pojok kanan ini ada delivery. Ada satu delivery atau sedang dalam pengiriman. Karena sedang dalam pengiriman, kita bisa lihat ke inventory-nya, teman-teman. Inventory. Karena dia sedang dalam pengiriman, jadi di inventory barangnya belum berkurang. Nah, maka dari itu kita harus mengirimkan barangnya supaya di gudangnya ini, di inventory-nya ini bisa berkurang. Nah, biar berkurang kita klik delivery-nya. Oh iya, teman-teman, sedikit penjelasan. Sebenarnya itu untuk meng-delivery itu bukan di sales tapi di inventory. Maka dari itu kita di sales ini harus mengaktifkan si user inventory-nya, teman-teman. Kita edit di user akun sales-nya. Di sini inventory-nya kita jadikan user. Kita save. Setelah kita jadikan user, kita kembali ke sales. Kenapa di sales tidak bisa, maksudnya bukan di delivery, maksudnya bukan dalam pengiriman di bagian sales, karena di sales itu hanya melakukan penjualan. Jadi yang mengirimkan barang itu inventory, teman-teman. Karena sudah kita bisa ketahui di inventory ini, kita ke overview, kita ke delivery orders karena di sini dalam proses pengiriman. Nih, ini yang tadi teman-teman yang kita buat tadi. Nah, seharusnya teman-teman yang kita validate itu di inventory, bukan yang kita validate itu di sales. Karena inventory yang mengeluarkan barang dari gudang dan yang melakukan pengiriman. Sales itu bukan yang melakukan pengiriman, teman-teman. Langsung saja di sini kita validate. Dan tadi sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa di salesnya ini, di akun user salesnya ini kita harus mengaktifkan user inventory-nya. Langsung saja di sini kita apply.
Nah, karena sudah di-apply, kita bisa lihat ke produknya, apakah di produk yang kita miliki ini sudah berkurang atau belum. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, produknya sudah berkurang 15 dan 15 sisa drawer, 15 di sisa large cabinet. Kalau sudah seperti ini, kita langsung ke penagihannya teman-teman, ke accountingnya. Kita ke accounting, kita logout dulu. Dari akun aslinya, kita masuk ke accounting, kita masukkan passwordnya. Nah, karena sudah masuk di accounting, kita langsung saja ke modul accounting. Kita ke customer invoice. Kita buat invoice-nya dulu ya teman-teman. Kita create. Nih teman-teman. Maaf ya teman-teman, karena di customer invoice saya itu user error, no journal could be found in company PT milik kita for any of this type cell. Jadi kita harus membuat jurnalnya dulu di sales teman-teman, supaya bisa masuk ke invoice accountingnya. Mungkin penjelasan saya order to cashnya tidak bisa selesai hingga accounting karena ada user yang error teman-teman. Jadi harus ada buat jurnal dulu di salesnya, karena saya masih belum paham dalam pembuatan jurnalnya. Jadi saya menjelaskan order to cash-nya itu hanya sampai di inventory dalam mengeluarkan barangnya teman-teman. Sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan mungkin tidak bisa sampai dengan selesai, hanya sampai di inventory. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam menonton channel saya. Dadah.